Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Jamaruli Manihuru, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan juga wilayah birokrasi bersih dan melayani dengan melakukan penguatan di 6 area perubahan. 6 area perubahan yaitu: pertama, manajemen perubahan; yang kedua, penataan tata laksana; yang ketiga, penataan sistem manajemen SDM; yang keempat, penguatan akuntabilitas; yang kelima, penguatan pengawasan; serta yang keenam, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Dapat kami jelaskan sebagai berikut, yaitu manajemen perubahan. Yang sudah kami lakukan adalah melakukan pencanangan zona integritas dan penandatanganan fakta integritas dengan menghadirkan ombudsman, kejaksaan, dan juga dari Kementerian Keuangan. Kemudian menetapkan tim kerja WBK dengan telah diterbitkannya SK tim kerja yang didahului dengan melakukan seleksi dengan cara asesmen. Kemudian melakukan internalisasi budaya kerja dan juga perubahan pola pikir. Selanjutnya mensosialisasikan pembangunan zona integritas melalui website kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali dan juga media sosial serta banner-banner. Kemudian mensosialisasikan secara langsung kepada seluruh pegawai melalui apel pagi dan juga apel sore. Selanjutnya melakukan penyusunan rencana kerja tahunan dan juga program prioritas setiap pokja. Yang kedua, penataan tata laksana. Dalam penataan tata laksana terdapat 3 poin yang kami lakukan, antara lain penyusunan standar operasional prosedur atau SOP, kemudian e-office, selanjutnya adalah keterbukaan informasi publik. Dalam penyusunan SOP kami susun dalam setiap kegiatan sehingga jelas apa yang harus dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan tersebut. Selain itu terdapat e-office yang berfungsi untuk menilai sejauh mana pegawai dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya di dalam perkantoran. Selanjutnya, keterbukaan informasi publik kami lakukan dengan cara langsung maupun melalui media sosial, antara lain menetapkan atau membuat banner-banner keterbukaan informasi publik seperti tarif dan biaya layanan, jenis layanan, serta banner yang mendukung penguatan JT itu sendiri, dan juga melalui pemutaran video yang terdapat di lobi kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali. Yang ketiga, penataan sistem manajemen SDM. Terdapat 6 poin, yaitu perencanaan kebutuhan pegawai, pola mutasi internal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin, dan juga sistem informasi kepegawaian. Perencanaan kebutuhan pegawai terus kami lakukan sehingga kami mengetahui apa yang dibutuhkan oleh setiap pegawai dalam mendukung kinerjanya. Lalu mutasi pegawai secara berkala terus kami galakkan untuk melakukan penyegaran kepada setiap pegawai agar tidak jenuh dan timbul rasa bosan dalam melaksanakan kegiatan. Juga ada pengembangan kompetensi pegawai untuk meningkatkan kemampuan pegawai itu sendiri. Perjanjian kinerja juga sudah kami lakukan antara kepala kantor wilayah dengan unit eselon 1 dan juga antara kepala kantor wilayah dengan para kepala divisi. Lalu ada penegakan disiplin berupa penjatuhan hukuman disiplin atau hukuman lainnya yang lebih ringan, dan juga sudah kami lakukan sistem informasi kepegawaian yang bisa dilihat oleh seluruh pegawai, misalnya melalui video yang ditampilkan di lobi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Yang keempat, penguatan akuntabilitas. Dalam penguatan akuntabilitas kinerja terdapat 2 komponen, yaitu keterlibatan pimpinan
dan juga pengelolaan akuntabilitas kinerja. Di sini pemimpin bertindak sebagai role model, harus dapat memberikan contoh kepada bawahannya, seperti pemimpin harus terjun langsung dalam penyusunan anggaran dan juga penyusunan setiap kegiatan. Untuk mendapatkan pengelolaan akuntabilitas kinerja, yaitu ukuran keberhasilan dan capaian setiap kegiatan, digunakan indikator kinerja utama atau IKU. Kelima, penguatan pengawasan. Area penguatan pengawasan terdapat 6 indikator di dalamnya, yaitu pengendalian gratifikasi, penerapan SPP, pengaduan masyarakat, whistleblowing system, penanganan benturan kepentingan, dan juga penyampaian LHKPN. Untuk kegiatan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali sudah membuat surat keputusan pembentukan tim pengendalian gratifikasi, lalu melakukan kegiatan publik campaign secara langsung melalui sosialisasi pemberantasan pungli, banner-banner larangan gratifikasi maupun publikasi pada media sosial. Untuk pembentukan tim SPP juga sudah kami lakukan beserta dengan sosialisasi kepada seluruh pegawai untuk memahami SPP, identifikasi dan analisis risiko, serta pengendalian risiko, juga melaksanakan monitoring dan evaluasi SPP per semester. Pembentukan tim ULP atau Unit Layanan Pengaduan melalui surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali tentang tim layanan pengaduan serta melakukan monitoring evaluasi dan tindak lanjut pengaduan yang dilaksanakan per triwulan. Whistleblowing system sudah kami tindak lanjuti dengan pelaksanaan internalisasi WBS atau whistleblowing system dalam setiap kegiatan apel pagi dan juga penerapan aplikasi WBS pada kantor wilayah. Penanganan benturan kepentingan dilakukan dengan melaksanakan internalisasi benturan kepentingan dalam setiap kegiatan apel pagi dan membuat surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan. Penyampaian rekapitulasi LHKPN dan juga ELHKSN sudah dikerjakan oleh seluruh pegawai di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali. Yang keenam atau yang terakhir, peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik ada 3 poin yang kami tekankan, yaitu standar pelayanan, yang kedua budaya pelayanan prima, dan yang terakhir penilaian kepuasan terhadap pelayanan kepada masyarakat. Dalam standar pelayanan, kami sudah membuat maklumat standar pelayanan yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 dan terdapat di lokasi pelayanan. Kami juga telah melaksanakan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan juga terhadap SOP. Meningkatkan budaya pelayanan prima melalui sosialisasi budaya pelayanan prima untuk meningkatkan kemampuan pegawai untuk berinteraksi dengan masyarakat dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Terdapat pula layanan terpadu, yaitu layanan satu pintu sebagai bentuk pelayanan prima kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali terhadap masyarakat. Ada juga survei kepuasan masyarakat yang dilakukan setiap hari oleh Duta Layanan dan meminta masyarakat untuk mengisi survei kepuasan masyarakat dari para pemohon. Kami juga menyampaikan mengenai pelayanan publik hasil survei yang bisa dilihat oleh masyarakat melalui media sosial. Sebagai tindak lanjut hasil survei selalu dilakukan evaluasi, dan apabila ada kegiatan yang tidak sesuai dengan SOP, maka kita akan lakukan perbaikan-perbaikan. Untuk optimalisasi pembangunan zona integritas, kami lakukan beberapa hal. Misalnya perpustakaan. Sebelumnya tidak ada, tapi sejak Juni itu sudah tersedia perpustakaan yang bisa dimanfaatkan oleh pegawai dan juga masyarakat. Begitu juga dengan lobi. Lobi sudah ada, tapi sebelumnya memang hanya sekedar lobi penerima tamu. Tapi saat ini kami manfaatkan sebagai galeri untuk
segala kerajinan maupun karya dari warga binaan yang ada di wilayah kantor wilayah Bali, yaitu mulai sejak Juli 2020. Begitu juga dengan parkir pengunjung, sebelumnya tidak ada, tapi sekarang kami siapkan parkir secara khusus sejak bulan Juni 2020. Begitu juga dengan ruang rapat. Sekarang telah ada ruang rapat atau pemberian nama setiap ruang rapat yang sebelumnya tidak ada. Misalnya ruang rapat Arjuna, ruang rapat Dharma Wangsa atau Aula Dharma Wangsa, ruang rapat Nakula, dan juga ruang rapat Sadewa. Selain itu juga kami lakukan beberapa inovasi seperti terbentuknya call center yang dilakukan sejak 8 Mei 2020. Begitu juga dengan pembentukan Posyan Kumham Des atau Pos Layanan Hukum dan HAM Desa yang langsung diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM bersama dengan Gubernur Bali, yaitu pada tanggal 21 Juli 2020. Ini merupakan inovasi yang terbaru atau pertama di Indonesia yang kami lakukan. Mungkin hanya satu-satunya di Indonesia. Begitu juga dengan slip gaji yang dilakukan secara online. Ini juga baru kami lakukan sejak di 2020, yaitu April 2020. Ada juga kompetisi kebersihan yang dilakukan sejak 2020. Nah, ini merupakan suatu kompetisi yang sifatnya mungkin berbeda dari yang lain. Karena selain kompetisi kebersihan, kami juga menilai suatu ruangan berdasarkan kriteria tertentu dengan angka-angka atau standar tertentu yang bisa memberikan suatu penilaian bahwa ada ruangan yang paling bersih dan juga ada ruangan yang paling kotor. Dan ruangan yang paling bersih kami berikan bendera hijau, sedangkan ruangan yang paling kotor kami berikan warna merah. Sedangkan warna antara bersih dan kotor kami berikan warna kuning. Maksud dari pemberian warna tersebut adalah ketika suatu ruangan mendapatkan nilai terbaik atau yang terbersih diberikan warna hijau, sedangkan yang terkotor ada bendera warna merah. Hal ini memberikan suatu pemahaman atau dorongan kepada yang terkotor tadi untuk adanya peningkatan kebersihan agar tidak selalu menjadi yang terkotor. Ada juga apel pagi yang kami lakukan. Sebelumnya apel pagi dilakukan dengan berdiri, tapi sekarang diganti dengan apel pagi berdiri pada Senin pagi, tapi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dilakukan di ruang aula Dharma Wangsa. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan internalisasi tentang JI dan juga tentang Korpu. Itu dilakukan setiap pagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat untuk memberikan penguatan kepada pegawai tentang JI dan Korpu. Demikian paparan yang kami sampaikan. Kiranya apa yang kami sampaikan memberikan gambaran tentang keberadaan, yaitu peningkatan kinerja daripada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali dapat meraih predikat WBK WBBM pada tahun 2020. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.